Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wa mursalin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat, hidayah dan taufik. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ustaz dan Ustazah, yang terhormat kepada kakak KKN dari State Internasional Muhammadiyah Batam. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato tentang kebaikannya sedekah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Apa kebaikannya? Contoh, saya menyuruh orang untuk beramal soleh. Itu adalah kebaikan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajrun fa'ili." Barang siapa yang mengajak kebaikan, maka ia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Jadi, saya akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang saya suruh tadi. Dan sedekah, kita jadi manusia wajib dikeluarkannya sedekah. Sebagaimana di dalam hadis, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap ruas tulang manusia wajib dikeluarkannya sedekah. Dan jika kita bersedekah, tidak harus dengan harta, tetapi banyak macam-macamnya. Seperti disebutkan di dalam hadis, ta'dilu bainas naini shadaqah. Mendamaikan dua orang yang berselisih itu sedekah. Wa ta'inur rajula fi dabbati fatahmilu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu sedekah. Dan menolong orang dengan membantu menaikinya kendaraan atau mengangkatnya barang ke atas kendaraan itu sedekah. Wa kalimatu thayyibah, dan kata-kata yang baik itu sedekah. Wa bikulli hatwatin tamshiha ila sholati shadaqah, dan setiap langkah-langkah untuk mengerjakan sholat itu sedekah. Wa tumitul adza anit tariqi shadaqah, dan menyingkirkan rintangan dari tengah jalan itu sedekah. Dan ketika kita sedekah, hati kita harus ikhlas. Sama seperti infak. Infak itu juga sedekah. Kalau kita infak dengan ikhlas di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan apa yang kita infakkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkainya ada 100 biji. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kepada orang-orang yang beriman agar kita berinfak, bersedekah. Kenapa? Kalau kita infak 100.000 di jalan Allah, maka Allah bisa melipat gandakan lebih dari apa yang kita infak tadi. Dan ketika kita infak, janganlah kita sebut-sebutkan kepada orang lain. Kenapa? Karena disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 263. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kalian merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan yang penerima. Dan orang yang menginfakkan hartanya karena dia pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau kita infak, janganlah kita sebut-sebutkan kepada orang lain berapa yang kita infakkan, tapi kita cukup diam dan hanya Allah yang Maha mengetahui. Maka dari itu kita sebagai orang Islam wajib bersedekah, karena sedekah itu bagian dari ibadah. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi